Halo, jumpa lagi teman-teman dengan Awan Cai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ya, kita teman-teman barusan dapat informasi ada YouTube terbaru dari Bapak Ray ya, Bapak Ray yang terhormat, yang sangat suportif terhadap semua teman-teman rekan-rekan perpajakan di Indonesia ya. Eh, Beliau menampilkan sebuah video, ini part 1 ya teman-teman, part 1. Ada part berikutnya lagi. Part 1 ini mengenai pendapat Pak Ray sehubungan dengan adanya dugaan intervensi DJP dalam undangan klarifikasi dan atau penjelasan anggota IKPI Saudara Fungsiawan, yaitu gue sendiri ya. Jadi ini membahas mengenai kejadian tanggal 20 Oktober kalau nggak salah ya. 20 Oktober kalau nggak salah ya. Di mana gue diundang ke IKPI gara-gara ada kiriman surat kode etik, pelanggaran kode etik ya, dugaan pelanggaran kode etik dari Saudara Suparno dari Kepala Kanwil Jakarta Barat ya. Bagaimana Saudara S? Masih ada kan di kantor kan ya? Gua punya nomor telepon, lu bisa telepon gua. Tidak perlu pakai tangan IKPI buat menghantam gue. Oke? Tapi by the way, gue sudah kirim surat kepada Bapak Suparno, kepada Saudara S. Kalau memang nggak dibalas, gua gugat ke petun ya. Hati-hati ya. Jangan sembarangan bikin surat ya. Oke. Oke. By the way, disclaimer dulu guys ya. Disclaimer bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Jika ada yang salah di informasi ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke. By the way, yang gue dengar teman-teman ya, nggak tahu benar apa enggak, yang gue dengar ternyata di IKPI ini dikendalikan oleh sang ketua umum ya, yang luar biasa. Ya, siapa namanya Saudara S, Saudara S, Saudara R ya, sang ketua umum ya. Termasuk kasus gua yang gue dengar teman-teman ya, pengaduan dari oknum pejabat ini dari Kakanwil Jakarta Barat, Saudara S ini ya, juga sama gitu loh. Semua ini dikendalikan oleh sang ketua umum. Maksudnya gimana? Surat itu dikirimkan langsung kepada ketua umum, padahal nggak boleh. Yang namanya surat pengaduan kode etik harus dikirim kepada Dewan Pengaduan Kode Etik. Dewan Kode Etik namanya sudah diatur dalam kode etik IKPI. Oke, tapi orang itu mengirim surat langsung kepada ketua umum KPI. Sepertinya itu perintah langsung dari ketua umum KPI. Ini hanya dugaan teman-teman ya, nggak tahu benar apa nggak. Tapi nanti kita tanya deh nanti ya. Oke. Sehingga gara-gara semua dikendalikan oleh ketua umum, jadi ketua umum juga yang terima suratnya, dia juga yang memerintahkan kepada dewan keanggotaan untuk mensidang gue, kemudian hasil jawaban gue juga dikirimkan langsung kepada ketua umum. Kemudian ketua umum juga lah yang memutuskan ini masuk ke dewan pengawas. Jadi nggak ada peran dewan keanggotaan atau dewan kode etik tidak berperan sama sekali. Mereka hanya terima perintah dari bosnya. Tolong dong panggil si Awan, minta BAP-nya. BAP-nya sudah dapat dikirimkan kembali kepada ketua umum. Ketua umum lah yang melanjutkan. Padahal kan nggak boleh gitu. Seharusnya kan Dewan Kode Etik yang memutuskan ini orang mau diapain. Ini barang bagaimana prosesnya. Harusnya diproses oleh Dewan Kode Etik. Tetapi sang ketua umum yang diduga teman-teman sangat powerful mengendalikan ini semua. Oke. Nah, tetapi itu hanya yang gue dengar ya teman-teman, yang mudah-mudahan salah, tetapi ya seperti itu yang kita dengar ya. Oke. Nah, menurut gua teman-teman ya, seharusnya Dewan Kode Etik itu di IKPI maupun dimanapun ya, itu haruslah tunduk di bawah hukum secara umum, secara peraturan si IKPI, bukan tunduk kepada sang ketua umum. Yang gitu. Kenapa begitu? Karena si ketua umum itu sendiri adalah anggota, ya kan? Si ketua umum adalah anggota, dia juga menjadi objek atau subjek dari pengaduan kode etik. Iya dong. Sekarang kalau gue nih, kalau kalau gue mengadukan sang ketua umum ke Dewan Kode Etik, gimana caranya? Kalau dia mengendalikan, kan nggak boleh, ya kan? Kalau dia mengendalikan, maka dia menjadi tidak bisa dihukum karena dia mengendalikan kode etik, Dewan Kode Etik. Jadi nggak boleh begitu cara kerjanya ya. Kita ambil contoh. MK, masih ingat Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MK itu independen di luar dari kepengurusan Mahkamah Konstitusi. Oke, bahkan ketuanya Mahkamah Konstitusi, ketua MK bisa digugat atau bisa dijatuhkan oleh MK. Bahkan dipecat ya. Dipecat dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi ya. Jadi yang namanya Mahkamah Kehormatan atau Dewan Kode Etik haruslah independen di luar dari struktur kepengurusan si si ketua ketua umum gitu ya, sehingga dia pun bisa memecat atau bisa mensidangkan kode etik terhadap sang ketua umum. Kalau dia berada di bawah ketua umum, maka dia jadi nurut dong. Nah, sang ketua umum ini jadi tidak bisa diproses kode etik, gitu kan? Nah, contoh MK 1. Contoh kedua,
KPK. Lu masih ingat Bapak Firly Bahuri disidang oleh Dewan apa namanya? Dewan Kehormatan ya? Atau Dewan Kode Etik ya? Disidang kode etik oleh Dewan Kehormatan KPK. Kalau nggak salah ya. Nah, Dewan Kehormatan itu terpisah dari kepengurusan struktural jalur komandonya terpisah gitu loh. Kalau jalur komandonya sama, satu jalur sama sang ketua KPK, maka si ketua KPK nggak akan bisa disentuh dong oleh Dewan Kode Etik, ya kan? Tapi faktanya ketua KPK pun bisa disidang oleh Dewan Kode Etik. Oleh karena itu, IKP harus belajar. Ya, IKP masih jauh nih, masih ya, sudah 50 tahun berdiri ya, masih jauh banget dari sebuah struktur organisasi yang tepat, yang benar gitu ya. Bagaimana bisa Dewan Kode Etik, Dewan Keanggotaan diperintah langsung oleh ketua umum? Nggak bisa begitu. Kacau balau ya cara begini ya. Kalau begitu caranya, maka sang ketua umum tidak akan bisa di sidang, diproses oleh Dewan Kode Etik karena dia yang kasih perintah, dia menguasai semua. Nggak boleh begitu cara kerjanya. Oke, kita sudah contoh MK-MK, contoh di KPK, contoh lagi deh yang gampang IDI ya. IDI kan Ikatan Dokter Indonesia yang begitu tuh. Sama, Dewan Kode Etik itu independen. Dia bisa membuat sidang independen terlepas dari intervensi dari ketua umum. Begitu harusnya ya. Karena apa? Karena semua anggota IKPI adalah objek atau subjek atas pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, Dewan Kode Etik tidak boleh tunduk di bawah perintah langsung dari ketua umum. Gitu ya. Apakah kita perlu ya bikin MK-MK yang independen seperti di Mahkamah Konstitusi ya, tapi khusus untuk IKPI. Coba teman-teman komentar deh ya, coba lu komentar, apakah perlu kita bikin MK-MK versinya IKPI? Supaya apa? Supaya sang ketua umum bisa juga digugat sebagai pelanggaran kode etik, dan gue akan gugat. Kalau ada ya, kalau ada MK-MK-nya, kalau nggak ada ya susah ya. Jadi gitu guys ya. Gimana menurut Anda teman-teman ya? Coba lu sampaikan di kolom komentar ya. Sekarang kita akan langsung dengarkan teman-teman ya, langsung dengarkan video dari Bapak Ray yang terhormat yang luar biasa ya. Langsung kita dengarkan aja dan gue akan langsung komentar supaya teman-teman tahu teman-teman yang bagaimana sih perjalanan kasus ini, dan kali ini kan lebih lengkap ya. Waktu itu kan Pak Rey cuma menyampaikan apa adanya isi dari video itu. Sekarang ini Pak Rey menyampaikan pendapat dia, pendapat hukumnya. Pak Rey ini dokter ya teman-teman ya, seorang dokter ya, dokter hukum ya. Jadi dia menyampaikan pendapat dia secara profesional. Oke, walaupun ini bukanlah sebuah saran profesional juga ya, tetapi ini adalah suatu saran dari seorang dokter yang dipublis ke media untuk kita ketahui bersama. Oke, gue langsung sharing teman-teman ya supaya kita bisa dengar sama-sama. Oke, ini dia. Wah, luar biasa Pak Rey ya, luar biasa ya, dedikasi dia untuk masyarakat tuh luar biasa ya, termasuk gue dibantu ya. Oke, oke teman-teman, kita dengarkan langsung. Gue komentar langsung ya kalau gue ada komentar. Oke, Pak Rey Enko Jakarta Anthony Leo. Oke, luar Selamat biasa. siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan P5I Profesi ya. Pengacara dan Praktisi Teman-teman kalau mau Pajak gabung silakan Indonesia, juga bergabung ke P5I. Prasetya Paramita Utama, Ray Enko Jakarta Attorney at Law, dan Indotex Mitra Consulting. Pada siang hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa pendapat atau catatan sehubungan dengan telah dilaksanakan. Tuh gelarnya tuh Pak Rey. SH, MH, MKN, BSC, MBA, LUCF, LUF, FSS, CPM, CLE, IPC, CRA, CLI, CTA, CCA, CEA. Pak Rey, kepalanya hampir botak ya. Tapi luar biasa Pak Rey ya, luar biasa, mantap. Laksanakannya undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 ya, 20 Oktober, di gedung kantor pusat IKPI, di mana kami mewakili klien kami Saudara Fungsiawan selaku anggota IKPI. Pada undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan tersebut, rekan-rekan dapat melihatnya pada video yang ada di YouTube kami berdurasi hampir kurang lebih 1 jam. Dan pada undangan tersebut, itulah video yang menggemparkan teman-teman ya, yang menggemparkan luar biasa. Di tempatnya Pak Rey di publish, di tempat saya juga gua publish ya, tetapi di tempat gua publish dengan tambahan-tambahan sedikit ya. Dan teman-teman bisa nonton langsung di video gue ya. IKPI versus DJP yang pertama ya, 01. kami akan memberikan beberapa catatan, dan menurut kami catatan tersebut perlu kami sampaikan karena memang seharusnya hal-hal tersebut tidak perlu terjadi dan memang demi hukum tidak harus terjadi.
Catatan Iya. kami yang pertama, pada saat kami menghadiri undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan berdasarkan surat yang disampaikan IKPI nomor undangan 508 tahun Ini adalah suratnya ya kepada gua, karena diduga ada surat dugaan pelanggaran kode etik dari Kakanwil Jakarta Barat ya, saudara S ya, yang luar biasa. Eh, 3, tanggal 18 Oktober 2023, kami mencermati bahwa undangan tersebut akan dihadiri oleh tim Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI yang terdiri dari Saudara Robert Hutapea selaku Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI. Yang kedua, Jadi ada 4 teman-teman dari IKPI ya. Bapak Robert adalah Ketua Departemen Keanggotaan, Pak Hamdanus adalah Ketua Bidang Profesi dan Etika, Pak Agus adalah anggota bidang pembinaan profesi, Pak Edi adalah anggota bidang pembinaan ya. Jadi tiga-tiganya adalah pembinaan profesi dan etika, sementara Pak Robert itu bosnya ya, Departemen Keanggotaan, ketuanya. Saudara Hamdanus Lukman selaku Ketua Bidang Pembinaan Profesi dan Etika IKPI, Saudara Jadi dari sini aja udah salah teman-teman ya. Dari sini sudah jelas salah. Kenapa? Yang namanya kode etik harus diproses oleh Dewan Kode Etik. Ada Dewan Kode Etik di IKPI. Setahu gua ada ya. Mudah-mudahan gua nggak salah lagi ya. Memang ada ya Dewan Kode Etik. Di sanalah untuk memproses yang namanya pelanggaran kode etik, gitu ya. Bukan lari ke sini. Nah, tetapi ini proses jadi dibelok-belokkan gara-gara ketua umum. Ketua umum mau terima surat langsung. Padahal dia harusnya tolak ya. Ketua umum harusnya menolak surat itu gara-gara itu sudah catat legal formal. Kalau mau mengadukan anggota IKPI sehubungan dengan kode etik harus kirim ke Dewan Kode Etik, nggak bisa ketua umum, tetapi diterima begitu aja. Atau bahkan mungkin beliau yang minta ya. Diduga teman-teman yang kita nggak tahu. Saudara Agus Budi Waluyo selaku anggota bidang pembinaan profesi dan etika IKPI, dan yang keempat adalah Saudara Edi Christian selaku anggota bidang pembinaan profesi dan etika IKPI. Pada saat kami hadir dalam acara tersebut, pertama-tama tentu untuk membuktikan sumber dan atau dasar kewenangan kami mewakili Saudara Fungsiawan selaku kuasa hukum atau advokat yang bergabung pada firma Ray & Co Jakarta Attorneys at Law, kami telah menyampaikan surat kuasa khusus kami kepada tim yang sudah kami. Oke, ini surat kuasa khusus dari Pak Rey ya. Pak Rey betul-betul memberikan dedikasinya mendukung masyarakat ya, termasuk gua, warga jelata ya, warga biasa yang tidak mengerti hukum dan terbantu sekali oleh Pak Rey ya. Kalau nggak ada Pak Rey, gua mungkin sudah cilaka guys. Lu bisa bayangkan ya. Lu bisa bayangkan teman-teman yang di video itu, coba nonton lagi di video itu ya. Kalau nggak ada Pak Rey, apa yang terjadi di ruangan itu, teman-teman? Coba lu kebayang. Imajinasi lu yang paling liar bagaimana, teman-temannya? Apa yang akan terjadi di ruangan itu kalau nggak ada Pak Rey? Waduh, gua nggak kebayang. Disebutkan tadi. Dengan demikian, secara yuridis normatif, kami mempunyai sumber dan atau dasar kewenangan mewakili klien kami, Saudara Fungsiawan selaku anggota IKPI yang diduga menjadi teradu pada undangan tersebut. Namun dalam pertemuan awal dari undangan tersebut, Saudara Hamdanus Lukman selaku Ketua Bidang Pembinaan Profesi dan Etika mengatakan bahwa kami tidak seharusnya berada dalam undangan tersebut karena undangan ini hanya dapat dihadiri oleh Saudara Fungsiawan sendiri selaku anggota IKPI. Namun demikian, Nah, jadi teman-teman, pembicaraan ini itu terjadi sebelum ada perekaman. Oke, jadi lu nggak tahu teman-teman ya. Pembicaraan ini ada sebelum perekaman. Jadi ketika awal-awal kita masuk, ketika gua pertama kali mau memperkenalkan kuasa hukum gua, langsung dicegat. Ini langsung dicegat. Mohon maaf nih Bapak Hamdanus ya, langsung dicegat bahwa ini harusnya nggak sama orang lain, harusnya sama saudara Fungsiawan sendiri gitu ya. Karena kan dia yang dapat surat gitu ya. Gue diem aja. Kemudian gue bilang, sudah boleh bicara belum Pak? Kalau dia masih masih ngomel-ngomel, gue diam dulu nih. Akhirnya boleh silakan bicara. Oke, barulah gue perkenalkan gitu ya. Karena sulit nih kalau eh, orang tua kalau kita apa ngerocos nanti dia ngomel-ngomel ya. Harus kita masih hormati, masih diam dulu, baru udah dia kasih kesempatan untuk bicara.
Demikian, kami telah menyampaikan kepada tim Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI surat kuasa khusus kami dari Saudara Fungsiawan kepada tim Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI yang hadir pada saat itu. Dengan demikian, apa yang disampaikan atau pernyataan Saudara Hamdanus Lukman bahwa Saudara Fungsiawan tidak seharusnya didampingi oleh kami selaku kuasa hukum telah memberikan satu gambaran bahwa Saudara Hamdanus Lukman tidak memahami peran dan fungsi serta tanggung jawab seorang advokat dalam mewakili kliennya di dalam dan di luar pengadilan. Ini juga Ya, teman-teman ya, jadi dalam undang-undang advokat, memberikan gambaran atau di dalam undang-undang advokat itu tertulis dengan jelas teman-teman ya, seorang advokat boleh memberikan nasihat hukum, boleh memberikan bantuan hukum kepada seorang warga negara Indonesia, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ya, bukan cuma di pengadilan ya, tapi di luar pengadilan juga bisa seorang advokat memberikan bantuan hukum kepada siapapun rakyat Indonesia sepanjang di wilayah Republik Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Nah, padahal teman-teman di sana juga para sarjana hukum lah ya, mereka orang hukum juga ya. atau fakta bahwa Ketua Umum IKPI tidak menugaskan Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI yang mempunyai atau yang mumpuni dalam bidang hukum. Karena kalau Saudara Hamdanus Lukman mumpuni di bidang hukum, maka yang bersangkutan selaku Ketua Bidang Pembinaan Profesi dan Etika IKPI tidak akan mengatakan bahwa saudara-saudari atau kami selaku kuasa hukum dari firma Re&Co Jakarta Attorneys at Law tidak dapat mendampingi klien kami Saudara Fungsiawan. Dengan demikian, maka apa yang disampaikan oleh Saudara Hamdanus Lukman jelas menggambarkan atau membuktikan bahwa Departemen dan Keanggotaan dan Pembinaan IKPI tidak memahami hukum secara komprehensif ya, terutama dalam kaitannya dengan seorang advokat yang praktek sepanjang wilayah Republik Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. Betul ya teman-teman. Jadi apabila ada orang dalam kegiatan profesi kemudian menolak pengacara, menolak bantuan hukum terhadap orang lain, itu sudah tindakan yang melanggar hukum, teman-teman ya. Itu melanggar hukum, menunjukkan ketidaktahuan dia tentang hukum, tetapi lebih parah lagi, ini adalah tindakan melanggar hukum, teman-teman ya. Jadi tidak boleh kita melarang orang untuk menggunakan hak dia untuk mendapatkan bantuan dari seorang pengacara atau seorang bantuan hukum dari seorang advokat itu teman-teman ya. Itu tindakan pidana ya, berbahaya sekali, bahaya ya kalau digugat dituntut bisa masuk penjara. Gitu karena lu menghalangi hak seseorang untuk menggunakan bantuan hukum. Oke, untuk menggunakan seorang advokat itu tidak boleh dilakukan ya dalam dunia akademis. Oke. Dalam dunia non akademis juga sama. Contoh ini, seorang ayah memukul seorang anak, contohnya ya. Boleh nggak dia bilang, ini urusan internal kami, tidak boleh ada advokat masuk ke rumah gua. Nggak bisa begitu, teman-teman ya. Masuk penjara lu kalau begitu. Ya, kayak. Jadi, walaupun seorang anak kecil, walaupun anak lu sendiri, tetap dia punya hak seluas-luasnya untuk menggunakan jasa bantuan hukum dari advokat atau siapapun. Gitu ya. Nah, orang yang menghalang-halangi tindakan advokat, itu bisa digugat, bisa masuk penjara, tindakan pidana. Oke, itu setahu gue teman-teman ya, nggak tahu benar apa nggak, tapi ini ya sepemahaman gue lah ya, kan gue bukan orang hukum ya, belum lulus ya. Kalau kemudian Saudara Hamdanus Lukman memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang advokat bagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat, maka yang bersangkutan tidak perlu menyampaikan hal tersebut. Hal ini juga pada saat yang bersamaan memberikan gambaran bahwa ada dugaan di mana undangan tersebut akan dilakukan secara intimidatif. Karena dengan tidak hadirnya kami sebagai kuasa untuk mendampingi Saudara Fungsiawan, berpotensi dilaksanakannya pembahasan secara intimidatif dan atau tendensius. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman yang belum nonton, lu bisa nonton ya di video IKP versus TJP yang pertama teman-teman ya. Dalam kondisi ada pengacara saja, bisa dipatut diduga ya, atau gua merasakan adanya tekanan, ada intimidasi, adanya amarah, adanya kebencian gitu ya, adanya upaya untuk membungkam. Itu perasaan gua gitu ya.
walaupun ada pengacara di samping gue. Apalagi kalau tidak ada pengacara di samping gue. Jadi ini hanya dugaan teman-teman ya, tetapi patut diduga ada upaya untuk melakukan persidangan yang intimidatif dan tendensius apabila tidak didampingi oleh seorang advokat gitu ya. Ini hanya dugaan, tetapi gua sendiri sebagai orang yang teradu di sana juga merasakan teman-teman ya. Gua, gua yang gua yang eh, sedang berada di samping pengacara aja merasakan, apalagi kalau tidak ada pengacara. Apalagi kalau Anda semua ya begitulah teman-teman ya. Oleh karena itu, ketika Saudara Hamdanus Lukman mengatakan bahwa keberadaan kami tidak diperlukan dalam mendampingi Saudara Fungsiawan, telah melanggar hak-hak konstitusional Saudara Fungsiawan sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konstitusi Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman ya, UUD pasal 28D ayat 1 ya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, teman-teman ya. Ini perintah undang-undang, undang-undang dasar, bukan norma nggak tertulis ya, seperti yang kemarin di ad hoc itu ya. Enggak, ini norma tertulis, ini adalah undang-undang tertulis, teman-teman ya. Setiap orang punya hak untuk dapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Semua orang, teman-teman ya, bukan dikecualikan dari anggota IKPI, enggak. Bukan berarti lu anggota IKPI dikecualikan dari Undang-Undang Dasar ini, enggak. Semua orang mengikat pada Undang-Undang Dasar ini. Oke, teman-teman ya. Kalau kemudian hak konstitusional sudah dilanggar, maka tentu berpotensi melanggar undang-undang yang lain, termasuk adalah undang-undang advokat. Jadi dengan demikian kami dapat sampaikan bahwa apa yang dinyatakan oleh Saudara Hamdanus Lukman ini tidak seharusnya disampaikan, apalagi kemudian disampaikan kepada kami selaku kuasa hukum Saudara Fungsiawan. Dengan demikian secara sederhana kami dapat simpulkan bahwa Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI ini, kalaulah Saudara Hamdanus Lukman mewakilinya, merupakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI. Jadi kalau Saudara Hamdanus Lukman diduga melanggar hak konstitusional Saudara Fungsiawan dan diduga melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat, maka dugaan pelanggaran itu bukan hanya dilakukan oleh Saudara Hamdanus Lukman secara pribadi saja, tapi juga diduga dilanggar oleh Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI. Karena Saudara Hamdanus Lukman tidak hadir mewakili pribadi, tapi mewakili Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi setiap orang yang ada di ruangan itu adalah mempunyai posisinya masing-masing. Dia tidak mewakili diri sendiri, kecuali gue. Hanya gue lah yang mewakili diri sendiri, sedangkan mereka adalah mewakili organisasinya. Oleh karena itu, perbuatan satu orang yang bersalah melawan hukum dapat juga diasumsikan atau diasosiasikan atau dipersamakan dengan tindakan si organisasi itu sendiri. Tetapi ini hanya dugaan dulu teman-teman ya, belum masuk ke kerangka hukum ya, baru dugaan saja. Tetapi memang patut diduga seperti itu ya, bahwa kalau ada satu orang melakukan perbuatan melawan hukum, berhubung dia hadir di situ bukan untuk diri sendiri, tetapi sebagai perwakilan dari organisasi, maka patut diduga organisasinya pun juga bisa dipermasalahkan secara hukum. Dari fakta tersebut juga telah memberikan gambaran bahwa sebenarnya IKPI sebagai organisasi yang telah lahir 58 tahun yang 58 lalu tahun, diduga Bos. belum dapat memberikan proses beracara terhadap dugaan pelanggaran kode etik secara adil dan secara berkepastian hukum. Dan Itu ya teman-teman. Pertanyaannya, dalam sepanjang setahun 2023 ini ada berapa sidang kode etik yang dilakukan? Tidak pernah ada. Feeling gue teman-teman ya, mudah-mudahan gue salah ya. Tetapi rasa-rasanya sih nggak ada. Buktinya kemarin yang sidang pengawas ad hoc itu cuma pertama kali dilakukan. Pertama kali adalah sidangnya gue. Di tahun ini cuma ada satu sidang pengawas ad hoc yaitu sidangnya gue. Jadi mereka itu tidak terbiasa beracara. Tidak terbiasa beracara dengan persidangan kode etik. Sehingga tahap-tahapan tuh nggak jelas. Yang pertama bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana, itu nggak jelas tahap-tahapan itu. Gitu. Ini menyebabkan terjadinya kekacau balauan peristiwa-peristiwa hukum ini gitu ya. Dari awal sampai akhir nggak jelas. Tiba-tiba ada sidang pengawas ad hoc. Ini membingungkan lagi. Jadi teman-teman di IKPI memang perlu ya, perlu untuk lebih mematangkan lagi, bukannya gosok tahu atau sok pintar, tapi memang salah gitu ya, memang perlu dibenahi
proses dalam yang namanya tata cara pemeriksaan terhadap persidangan kode etik. Dimulai dari surat masuk tuh tidak boleh ke ketua umum, surat masuk harus kepada Dewan Kode Etik. Oke, Saudara S, Kakanwil Jakarta Barat, masih nggak paham lu kan orang pejabat, Bos. Oleh karena itu, sangat disayangkan hal ini terjadi. Dan ini juga merupakan alasan dan dasar hukum yang dapat kami gunakan dalam reservoir atau mencadangkan upaya-upaya hukum yang perlu kami lakukan terhadap Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI, CQ, IKPI sebagai organisasi secara menyeluruh. Dan oleh karena itu kami akan menganalisis lebih lanjut hal-hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan dugaan pelanggaran hak asasi dan juga hak konstitusional termasuk pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI, CQ, IKPI itu sendiri. Kemudian catatan yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah mengenai undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan nomor UND 508 tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023. Jadi kalau rekan-rekan ingin lihat suratnya itu ya ada di layar rekan-rekan. Dan kalau rekan-rekan perhatikan di sana, di dalam surat tersebut disebutkan di dalam pembukaan surat sehubungan surat pengaduan dari Kanwil DJP Jakarta Barat yang kami terima pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dengan nomor S155/WPJ.05/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Hal dugaan pelanggaran kode etik konsultan pajak yang dilakukan bla 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 bla. Nanti rekan-rekan bisa baca. Dari paragraf pertama tentu dengan mudah dapat kita pahami bahwa pengaduan yang sedang dimintakan klarifikasi dan atau penjelasan adalah pengaduan sehubungan dengan adanya surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat. Namun demikian, surat tersebut atau surat dari pengadu tidak pernah disampaikan kepada klien kami, Saudara Fungsiawan, sebagai teradu. Bahkan kalau rekan-rekan perhatikan video kami yang linknya tadi sudah kami sampaikan di atas, rekan-rekan ketika melihat atau menonton video tersebut dari awal sampai akhir, substansi yang paling utama yang kami tanyakan adalah mengenai surat pengaduan dari pengadu kepada teradu yang tidak pernah disampaikan atau dilampirkan. Pada saat undangan tersebut kami menanyakan hal tersebut. Lalu kemudian Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI yang hadir tidak dapat menunjukkan surat pengadu tersebut. Namun Saudara Robert Hutapea selaku Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan hanya menunjukkan kepada kami, kalau rekan-rekan lihat videonya, dengan cara mengangkat surat tersebut seperti ini, tapi tidak memberikan kepada kami dan kepada Saudara Fungsiawan untuk dibaca, diteliti dan Jadi surat itu mengerti. perlu gue terima, kenapa? Perlu gue baca, perlu gue teliti, perlu gue analisa, perlu gue pahami. Setelah gue memahami, barulah gue bisa membuat surat balasan, barulah gue bisa membela diri, barulah gue bisa memahami dengan jelas masalahnya, dan gue bisa, mungkin kalau gue salah gue minta maaf, kan begitu. Tetapi karena suratnya nggak boleh dikasih ke gue dengan cara seperti itu, hanya boleh dilihatin gitu, gue jadi bingung, Bos. Ini apa yang terjadi sebenarnya, gitu kan? Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa surat pengadu dari Kakanwil DJP Jakarta Barat itu sangatlah rahasia. Ya, kenapa surat itu sangat rahasia? Sampai hari ini gue belum terima suratnya teman-teman ya. Tetapi prosesnya sudah naik ke Dewan Pengawas. Kita masih bingung. Apa isi surat itu apa sebenarnya gitu ya? Kenapa rahasia? Apa? Why? Padahal ini adalah undangan klarifikasi atau undangan penjelasan untuk meminta hal-hal yang diduga dilanggar oleh klien kami. Sementara klien kami tidak mengetahui dugaan pelanggaran kode etik yang seperti apa yang kemudian disangkakan atau diduga dilakukan oleh klien kami dan kapan dilakukannya serta bagaimana cara melakukannya. Untuk membuktikan hal tersebut tentunya surat pengadu tersebut harusnya dilampirkan dalam surat undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan tanggal 18 Oktober 2023.
Namun faktanya Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI tidak melampirkan surat tersebut. Dan faktanya pada saat dilakukan pembahasan atau pada saat dilaksanakannya permintaan klarifikasi dan atau penjelasan sesuai undangan tersebut, surat pengadu tersebut juga tidak dapat diberikan kepada klien kami Saudara Fungsiawan dan kepada kami. Namun demikian, kami menanyakan alasan kenapa tidak dapat diberikan. Lalu Saudara Robert Hutapea, sekali lagi sebagai Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, hanya mengatakan bahwa alasan surat pengadu yang menurut keterangannya ditandatangani oleh Kakanwil DJP Jakarta Barat, yaitu Saudara Suparno, tidak dapat diberikan kepada Saudara Fungsiawan sebagai teradu karena surat tersebut tidak ditujukan kepada Saudara Fungsiawan atau tidak ditujukan kepada Dewan Kode Etik IKPI. Namun surat tersebut disampaikan kepada Ketua Umum IKPI. Sehingga dengan demikian surat tersebut menurut Saudara Robert Hutapea tidak dapat disampaikan kepada klien kami Saudara Fungsiawan atau kepada kami untuk diperlihatkan, ditunjukkan dan atau dibaca untuk dimengerti. Lalu kami menanyakan kepada Saudara Robert Hutapea, kalau kemudian surat itu ditujukan kepada Ketua Umum IKPI, apakah kemudian ada dasar hukum yang mengatakan maka surat tersebut itu tidak dapat diberikan kepada Saudara Fungsiawan sebagai teradu? Namun yang bersangkutan juga tidak dapat menjawab. Jadi makin bingung ya. Ini untung ada Pak Rey teman-teman ya. Kalau nggak ada Pak Rey udah nggak kebayang gimana hasilnya ya. Jadi kita bertanya dong, kalau ini nggak boleh diberikan kepada teradu, karena ini bukan ditujukan kepada gua, tapi ditujukan kepada Ketua Umum KPI, pertanyaannya adalah dasar hukumnya apa? Apakah ada di kode etik dikatakan bahwa surat yang diberikan kepada Ketua Umum dalam rangka pengaduan kode etik itu tidak boleh diberikan kepada teradu? Apakah ada dasar hukumnya? Dia bingung jawabnya. Dia nggak ngerti jawabnya, bingung ya. Sehingga catatan kami nomor 2 adalah berkaitan dengan transparansi daripada pelaksanaan undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan. Fakta ini juga membuktikan bahwa undangan tersebut dilaksanakan tidak secara transparan karena menganggap bahwa surat pengadu itu adalah surat yang sangat privilege atau classified ya. Kalau kami menyebutkannya seperti itu, tanda petik. Kenapa disebut privilege atau classified? Karena surat pengadu tersebut dari Kakanwil Jakarta Barat yang menurut keterangan Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI ditandatangani oleh Saudara Suparno, itu adalah surat yang tidak dapat diberikan dengan alasan ditujukan kepada Ketum IKPI. Namun menurut kami hal tersebut bukanlah merupakan alasan hukum, tapi merupakan alasan yang tidak logis. Karena apa? Tidak logis Karena ya, ketika seseorang itu dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan atau penjelasan terhadap dugaan dan atau pelanggaran kode etik, maka surat pengaduan yang disampaikan oleh pengadu kepada teradu harus disampaikan dengan jelas. Hal tersebut sama dengan ketika rekan-rekan mengajukan gugatan ke pengadilan, katakanlah ke pengadilan negeri atau ke pengadilan pajak misalnya, maka gugatan itu harus disampaikan kepada tergugat supaya tergugat bisa menyampaikan eksepsi atau jawaban dalam perkara perdata misalnya di pengadilan negeri, atau bisa menyampaikan tanggapan dalam perkara di pengadilan pajak. Sehingga tidak ada alasan bagi Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI untuk mengatakan kami tidak dapat memberikan surat pengadu dari Kakanwil Jakarta Barat, Saudara Suparno, karena surat ditujukan kepada Ketum IKPI, Saudara Ruston Tambunan, dan bukan ditujukan kepada Dewan Kode Etik atau kepada Saudara Fungsiawan. Dan menurut kami, apa yang terjadi mencerminkan adanya undangan atau tindak lanjut persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang tidak transparan dan cenderung tendensius dan intimidatif apabila kemudian surat pengadu tidak pernah diberikan kepada teradu dan atau kuasa hukumnya.
Dan menurut pengalaman kami, ketika kami pernah mendampingi klien kami, bagi para profesional, termasuk profesional di bidang kedokteran contohnya, surat pengaduan itu juga tetap harus diberikan kepada teradu. Jadi tidaklah beralasan dan tidaklah logis jawaban daripada Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI yang mengatakan surat pengadu dari Kakanwil Jakarta Barat, Saudara Suparno, tidak dapat diberikan kepada teradu, yaitu klien kami, Saudara Fungsiawan, selaku anggota IKPI, dengan alasan surat ditujukan kepada Saudara Ruston Tambunan selaku Ketum IKPI. Sehingga Ya, jadi itu alasan yang tidak beralasan dan tidak logis dan aneh dan lucu dan membingungkan teman-teman ya. Ini negara tuh terlalu banyak komedi negara ini ya. Saking pusingnya, saking bingungnya kita dengan aturan hukum yang dilanggar itu sudah jadi komedi, sudah jadi hal yang biasa gitu ya. Ini kalau di Amerika kejadian seperti ini sudah disu ya, sudah digugat ini orang-orang seperti ini langsung masuk pengadilan ya. Kalau di negara-negara yang bagus hukumnya ya. Kita nih, kita ini sudah terbiasa hukum itu dilanggar, dilawan, ya maksudnya tidak dilaksanakan sampai jadi seperti komedi gitu ya. Kita hanya bisa bikin bikin video seperti ini ya. Kalau kita serius kita gugat gitu ya. Nah, jadi katanya Pak Rey ini pernah mendampingi seorang dokter ya dalam rangka sama kayak gue ya pelanggaran kode etik gitu ya. Dan dia mendampingi sebagai advokat seperti biasa diterima. Kemudian yang namanya surat pengaduan pasti diberikan kepada teradu supaya apa? Supaya dia bisa membaca, memahami, menganalisis. Setelah dia paham, dia baru tahu masalahnya apa, baru dia bisa bikin pembelaannya. Pembelaannya itu bisa dia minta maaf, bisa juga dia bilang enggak, gue nggak bersalah, gitu kan. Tetapi semua ini haruslah diawali dengan suratnya dikasihkan, supaya dia paham masalahnya apa sih yang terjadi. Gitu loh. dengan demikian, kami memberikan catatan bahwa pelaksanaan undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan jauh dari transparansi atau keterbukaan, ya, apalagi rasa keadilan dan kepastian hukum. Dan itu merupakan catatan kami untuk ditindaklanjuti terhadap hal-hal baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat upaya hukum yang akan kami reservoir atau cadangkan terhadap Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI, CQ, IKPI itu sendiri. Kemudian catatan kami yang ketiga, kami juga Ya, jadi mohon maaf nih ya Pak Rey serius ya. Pak Rey dan teman-teman di P5I kita cukup serius menanggapi kejadian seperti ini karena ini hukum sudah diobrak-abrik ya sama oknum-oknum tertentu kita nggak tahu juga. Tetapi ini hanya dugaan. Tetapi ini sudah direservoir tadi sudah dipersiapkan ya. Kalau memang eskalasinya semakin tinggi bisa saja bereskalasi menjadi gugatan hukum yang sesungguhnya ya, yang betul-betul masuk ke pengadilan. Dan kalau oknum-oknum masih berpikir sewenang-wenang, masih berpikir negara ini bisa diatur suka-suka dia, maka ya nanti kita bisa ketemu di pengadilan ya. Dan kalau sudah masuk pengadilan, sudah bisa panjang kali lebar kali tinggi ya. Dan gua adalah orang yang siap. I'm a man of commitment ya. Kalau memang harus diperjuangkan, gua akan perjuangkan. juga mempertanyakan kenapa kemudian pengadu dalam hal ini, Saudara Suparno selaku Kakanwil Jakarta Barat, menyampaikan 6 dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh klien kami, Saudara Fungsiawan, namun hanya menyampaikan 1 surat saja. Bukankah pengadu sebagai seorang Kakanwil Jakarta Barat sudah paham? Misalnya ketika beliau menjadi Kakanwil, tentu banyak sekali surat-surat yang disampaikan oleh wajib pajak. Salah satunya adalah surat permohonan keberatan. Ketika wajib pajak mengajukan permohonan keberatan, maka permohonan keberatan tersebut harus diajukan satu persatu. Tergantung SKP mana yang mau diajukan, STP mana yang mau diajukan, dan apabila diwakili oleh kuasanya, maka masing-masing SKP dan STP tersebut dalam pengajuan keberatan harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus yang terpisah atau masing-masing. Sehingga dengan demikian ketika Saudara Suparno selaku pengadu mewakili Kakanwil DJP Jakarta Barat menyampaikan 1 surat yang isinya 6 dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh klien kami, Saudara Fungsiawan, ini menandakan bahwa yang bersangkutan itu tidak memahami ya bagaimana cara menempuh upaya administratif apalagi upaya hukum. Karena Aduh. seharusnya
Aduh aduh Harusnya aduh. yang bersangkutan itu sudah sangat mumpuni. Ketika yang bersangkutan hendak menyampaikan 6 dugaan pelanggaran kode etik, maka seharusnya yang bersangkutan menyampaikan 6 surat pengaduan, sehingga masing-masing surat pengaduan dapat dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan apabila terbukti nanti dapat diberikan keputusan. Itu yang Gitu ya. Jadi teman-teman, buat lu yang mau mengadukan seseorang di IKPI, anggota IKPI, lu mesti mengadukan satu per satu kasus. Lu tidak bisa mengadukan satu surat ada 6 pengaduan, nggak bisa teman-teman ya. Satu pengaduan satu kasus. Sama seperti kita lagi beracara di pengadilan negeri, pengadilan pajak, di petun atau dimanapun, satu perkara itu untuk satu kasus, bukan untuk banyak kasus, enggak ya. Satu perkara untuk satu kasus, gitu teman-teman ya. terjadi dimanapun ya dalam rangka pelaksanaan upaya administratif maupun upaya hukum. Sehingga ketika pengadu saudara Kakanwil DJP Jakarta Barat yang diwakili oleh saudara Suparno mengirimkan satu surat, tapi dalam surat pengaduan tersebut itu mencantumkan 6 dugaan pelanggaran kode etik dan diterima oleh Ketum IKPI dan didisposisi kepada Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI, ini menandakan bahwa IKPI bukan merupakan atau belum dapat disebut sebagai organisasi konsultan pajak yang mandiri dan berdaulat, Iya. namun masih dapat dikatakan sebagai organisasi atau lembaga yang dengan mudah atau rentan diintervensi oleh DJP. Iya ya, jadi ini adalah dugaan saja teman-teman ya, ini hanya dugaan saja, tetapi dapat kita lihat ciri-cirinya dan tanda-tandanya dan bau-baunya gitu ya. Karena dulu, mungkin 1-2 tahun yang lalu, IKP itu ada di bawah DJP, sehingga ada jalur komando. Kelihatan jalur komando, seolah-olah DJP itu bisa memerintah si IKPI itu ya, termasuk gua sudah dikriminalisasi, pernah kena kasus juga 2 tahun yang lalu, eh, sampai gue dinyatakan bersalah tanpa ada bukti yang jelas ya. Nah sekarang juga sama nih. Walaupun IKPI sudah terpisah dari DJP, kan sekarang sudah di bawah Kementerian Keuangan, tidak di bawah DJP lagi nih ya, tetapi bau-bau nuansa-nuansa praktek-praktek yang namanya komando itu masih terjadi gitu ya. Ini diduga teman-temannya dugaan masih terjadi sehingga IKPI pun manut-manut, tunduk-nunduk gitu ya. Nanti IKPI pun si ketua umumnya memerintahkan langsung kepada dewan dewan keanggotaan secara langsung, padahal nggak bisa begitu. Dewan keanggotaan itu harus independen gitu ya. Kenapa? Karena si ketua umum pun adalah objek dari pengaduan gitu ya. Tetapi ya seperti itulah kondisinya saat ini. eh kita hanya bisa terima dulu seperti itu kondisinya ya. Sehingga dengan demikian menurut kami IKPI sebagai lembaga yang menaungi beberapa anggota IKPI selaku konsultan pajak belum dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang mandiri, dan oleh karenanya bisa berdampak kepada anggotanya yang belum bisa dikatakan sebagai anggota yang berprofesi sebagai seorang yang mandiri, bebas dan merdeka dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun ya, termasuk oleh DJP. Dari fakta tersebut terlihat jelas bahwa surat pengadu daripada Kakanwil DJP Jakarta Barat sangatlah bersifat privilege dan classified ya. Sehingga dengan demikian menurut kami dugaan pemeriksaan pelanggaran kode etik menjadi tidak transparan, kemudian menjadi tidak berkeadilan, apalagi memberikan kepastian hukum. Itu catatan kami yang ketiga. Kemudian catatan kami yang keempat, pada saat dilaksanakannya pembahasan dalam undangan tersebut, kami telah sampaikan tadi tim Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI itu berjumlah 4 orang, yang terdiri dari Saudara Robert Hutapea, Saudara Hamdanus Lukman, Saudara Agus Budi Waluyo, dan Saudara Edi Christian. Namun faktanya dalam pembahasan tersebut, sepengetahuan kami ada salah satu pengurus daripada IKPI cabang Jakarta Pusat yang hadir pada waktu itu ya, yang tidak memperkenalkan diri, tapi kemudian kami menanyakan dan karena daftar hadirnya tidak diberikan kepada kami, seingat kami dan sepengetahuan serta sekonfirmasi daripada klien kami, Saudara Fungsiawan yang bersangkutan itu bernama Saudara Hirwan, sehingga beliau termasuk dalam tim Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI yang juga hadir dalam pembahasan atau dalam undangan permintaan. Jadi yang gue tangkap adalah saudara H ini
bukannya dia anggota departemen ya, bukan, tetapi dia adalah pengurus di IKPI Cabang Jakarta Pusat. Gua adalah IKPI Cabang Jakarta Pusat ya. Jadi gua anggota Cabang Jakarta Pusat, sehingga berhubung ini adalah sidang dari kantor pusat, sehingga dipanggil juga atau diundang juga salah satu pengurus dari Cabang Jakarta Pusat. Nah, beliau ini yang hadir. Nah, kira-kira seperti itu ya, yang gua tangkap ya. Klarifikasi dan atau penjelasan tanggal 20 Oktober 2023. Pada pembahasan tersebut, sebelum pembahasan ini didokumentasikan, ada satu insiden di mana yang bersangkutan ini sempat berargumentasi secara lisan dengan klien kami, Saudara Fungsiawan. Fakta ini tidak dilihat oleh semua yang hadir karena saya sendiri dan Saudara Robert Hutapea kebetulan sedang berada di luar untuk menyepakati hal tertentu. Namun di dalam ruangan telah terjadi insiden yang bersifat verbal dan oral, di mana Saudara Irwan mengatakan kepada klien kami narasi yang seharusnya tidak dikatakan. Adapun narasi tersebut telah disebutkan juga dalam YouTube klien kami, di mana yang bersangkutan sedang dalam kondisi temperamental dan emosional, sehingga yang bersangkutan menyebutkan klien kami anjing. Dan itu didokumentasikan, direkam secara audio oleh klien kami, Saudara Fungsiawan. Gini deh, ya. Kamu kan laki-laki, saya juga laki-laki. Gitu loh. Maunya lu apa? Sekarang gua lepas nih di KPI gua. Lepas aja. Lu maunya apa? Mau gelut. Anjing, tau gak lu? Saya anjing. Gua bilang saya anjing. Ya. Lu mau apa? Kenapa kau tanya saya? Menurut kami, apa yang terjadi ketika Saudara Irwan mengatakan anjing kepada klien kami, ini juga membuktikan bahwa IKPI telah menugaskan tim untuk melakukan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan yang jauh dari orang-orang atau pihak-pihak yang mempunyai etika yang mumpuni, apalagi disebut dengan moral. Karena kalau yang bersangkutan mempunyai etika atau moral yang selayaknya, maka yang bersangkutan tidak akan mengatakan anjing kepada klien kami dengan alasan dan tujuan apapun. Karena hal tersebut tidak dapat diterima bukan saja dari perspektif budaya timur, tapi juga dari perspektif etika dan moral. Dan hal tersebut juga merupakan dugaan pelanggaran hukum berkaitan dengan indikasi adanya penghinaan dan atau pencemaran nama baik klien kami. Oleh karena itu, kami akan mereservoir atau mencadangkan upaya hukum kepada yang bersangkutan. Karena apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan disaksikan oleh Saudara Fungsiawan sendiri, didokumentasikan dalam rekaman audio dan sudah diupload di akun YouTube yang bersangkutan, juga disaksikan oleh saksi-saksi yang lain, yaitu Saudara Fajar, Saudara Andika, dan Saudara Fikran. Selain daripada Saudara Hamdanus Lukman, Saudara Agus Budi Waluyo, Saudara Edi Christian, dan Saudara Irwan sendiri. Itu catatan kami yang keempat. Kemudian catatan kami yang kelima adalah pada saat dilakukannya pembahasan dalam undangan permintaan klarifikasi dan penjelasan tanggal 20 Oktober 2023, kami telah menyampaikan selaku kuasa hukum Saudara Fungsiawan kepada Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI bahwa Saudara Fungsiawan apabila yang dipersoalkan itu adalah salah satunya dari 6 dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan dalam surat pengadu berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat peliputan di KPP Taman Sari, maka kami telah mempertanyakan mengenai kewenangan IKPI untuk melakukan pemeriksaan terhadap klien kami. Karena pada saat terjadi peliputan, klien kami Saudara Fungsiawan sedang mewakili wajib pajak di KPP Taman Sari dalam rangka pembahasan pemeriksaan. Namun yang bersangkutan bukan dalam kapasitas sebagai konsultan pajak untuk mewakili klien atau wajib pajak tersebut. Itu ya, jadi untuk kesekian kalinya gue sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kegiatan gue nge-YouTube itu bukan kegiatan anggota IKPI. Kegiatan gue nge-YouTube bukanlah kegiatan konsultan pajak. Kegiatan gue di KPP Taman Sari bertemu dengan si oknum-oknum itu bukanlah kegiatan konsultan pajak.
kegiatan gue di KPP Taman Sari itu bukanlah kegiatan anggota IKPI. Jadi, gue sudah sering bilang, ini bukanlah objek dari pelanggaran kode etik di IKPI. Ini ibaratnya lu seorang dokter gitu ya, seorang dokter, kemudian lu datang ke pasar, lu mencuri gitu ya di sebuah pasar contohnya ya. Apakah ini akan disidang kode etik di ID, di Ikatan Dokter Indonesia? Kan enggak. Ini disidang oleh pengadilan secara umum, bukan di kode etiknya ID, karena kode etik ID hanya mengatur sehubungan dengan profesi ID-nya. Sama nih, si IKPI hanya mengatur sehubungan dengan anggota IKPI. Bukan konsultan pajak ya, sorry ya, konsultan pajak itu di bawah P3K ya, bukan di bawah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya, biar nggak salah lagi teman-teman ya. Ya, jadi seharusnya sudah kehilangan legal standing sejak dari awal, gitu ya. Cuman ya begitu ya, Ketua Umum KPI masih tetap mau melanjutkan ini, masih mau memproses, dan buktinya sudah naik ke pengawasan ya, kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Bersangkutan adalah seseorang yang bertindak selaku pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan sesuai dengan pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP dan bukan bertindak selaku konsultan pajak. Yang menjadi pertanyaan kami pada waktu itu adalah apakah IKPI berwenang untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak yang bukan dalam kapasitasnya sebagai konsultan pajak ketika menjalankan profesinya. Lalu kemudian kami juga menanyakan kepada Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI, apakah IKPI berwenang untuk memeriksa pihak lain dan bukan konsultan pajak pada saat menjalankan profesinya. Meskipun yang bersangkutan adalah juga seorang yang terdaftar sebagai anggota IKPI selaku konsultan pajak. Pertanyaan kami tersebut tentu tidak dapat dijawab oleh Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI. Bahkan kami juga menanyakan apa yang menjadi alasan dan dasar hukum bagi Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI untuk memeriksa seseorang yang ketika menjalankan praktek bukan sebagai konsultan pajak tapi sebagai pihak lain, meskipun yang bersangkutan juga adalah anggota IKPI. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa klien kami Saudara Fungsiawan, ketika dia praktek mewakili WP atau kliennya yang bernama Saudara Feli Anastasia, klien kami Saudara Fungsiawan telah mendapatkan surat kuasa khusus nomor 17 tanggal 4 Oktober 2023 dan nomor 18 tanggal 4 Oktober 2023 yang nanti rekan-rekan bisa lihat surat kuasanya di atas. Di dalam surat kuasa tersebut telah jelas disebutkan dan ditegaskan bahwa yang bersangkutan itu ketika mewakili wajib pajak atau mewakili kliennya tidak dalam kapasitasnya sebagai seorang konsultan pajak. Hal mana dibuktikan surat kuasa yang bersangkutan adalah bukan surat kuasa seorang konsultan pajak sebagaimana diatur dalam PMK 229 tahun 2014. Sehingga dengan demikian telah jelas terbukti dan dapat dibuktikan serta merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa klien kami pada saat praktek di KPP Taman Sari menghadiri undangan tim pemeriksa KPP Taman Sari bertindak untuk dan atas nama WP atau kliennya bukan dalam kapasitasnya sebagai konsultan pajak tapi dalam kapasitasnya sebagai pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP. Dengan demikian surat kuasa ini membuktikan bahwa ketika klien kami praktek di KPP Taman Sari, yang bersangkutan bukan dalam kapasitas atau bukan bertindak untuk dan atas nama WP atau kliennya sebagai konsultan pajak, tapi sebagai pihak lain. Tentu kapasitas sebagai konsultan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, untuk menjadi kuasa wajib pajak itu ada 4 cara. Cara pertama adalah lu seorang karyawan di sebuah perusahaan, boleh jadi kuasa nih ya. Yang kedua adalah lu adalah seorang anggota keluarga 2 derajat atas dan bawah sebagai kuasa bagi orang pribadi. Oke, yang ketiga adalah seorang konsultan pajak. Yang keempat adalah pihak lain. Pihak lain itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi tertentu. Salah satunya brevet. Nah, gua masuk melalui jalur ini. Gua tidak masuk melalui jalur karyawan tidak, melalui jalur keluarga tidak, melalui jalur konsultan pajak tidak. Walaupun gua memang konsultan pajak. Itu teman-teman ya. Tapi gua masuk melalui jalur keempat. Ya, biar lu paham teman-teman ya.
konsultan pajak dan pihak lain itu adalah kapasitas yang berbeda masing-masing karena diatur oleh ketentuan yang menjelaskan secara terpisah. Meskipun kedua-duanya dianggap sebagai kuasa wajib pajak, tapi kuasa wajib pajak sebagai konsultan pajak itu diatur dengan surat kuasa PMK 229 tahun 2014 dan oleh karenanya IKPI sebagai organisasi yang menaungi anggota IKPI sebagai konsultan pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Namun ketika saudara fungsiawan bertindak sebagai pihak lain, maka menurut kami IKPI tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Dengan demikian, sangatlah mudah dipahami bahwa dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh klien kami di KPP Taman Sari adalah bukan merupakan domain atau ranah IKPI untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Sehingga dengan demikian, karena Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI tidak dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan kami menduga bahwa pembahasan pada undangan tersebut itu sekali lagi tidak transparan dan tidak disiapkan secara matang, tapi lebih kepada menurut kami diduga sekedar melaksanakan perintah daripada pengadu. Dalam hal ini adalah Kanwil Jakarta Barat, Saudara Suparno. Sehingga dengan demikian kedaulatan IKPI khususnya Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI ini menjadi sangat tidak mandiri, bebas dan merdeka, dan tentunya ini menggambarkan bahwa organisasi IKPI menjadi sepertinya tidak berdaulat penuh terhadap seluruh anggotanya. Ya, jadi ada dugaan teman-teman ya, belum tentu benar, belum tentu salah ya. Ada dugaan IKPI menjadi tidak berdaulat atau tidak independen lagi gara-gara mudah sekali untuk ditekan dari pihak luar, terutama dari DJP. Ini hanya dugaan teman-teman ya, terbukti dengan adanya upaya yang sangat keras, berusaha keras untuk menghantam anggotanya sendiri ketika anggota itu berurusan dengan DJP. DJP sendiri lepas tangan. DJP sendiri santai-santai aja tuh si saudara S itu sampai hari ini. Tunggu ya, belum gugat ke petun ya nanti ya. Kemudian catatan kami yang keenam adalah klien kami diminta untuk mengisi BAP atau berita acara pemeriksaan dan klien kami sudah menyampaikan jawabannya sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI. Nah, ketika klien kami sudah memberikan jawaban dan salah satu jawaban klien kami itu adalah memberikan pernyataan dengan tegas bahwa pengaduan tidak jelas ya atau obscure libel, dan oleh karena itu seharusnya pengaduan itu tidak dapat diproses karena tidak memenuhi ketentuan formal dan oleh karenanya harus dikembalikan. Namun faktanya pengaduan tersebut tetap diterima, diproses dan ditindaklanjuti. Ini juga merupakan satu dugaan pelanggaran hukum acara pemeriksaan kode etik. Dan oleh karenanya kami akan mereservoir atau mencadangkan upaya hukum ketika nanti terbit keputusan yang merugikan klien kami. Kemudian di dalam BAP atau berita acara pemeriksaan tersebut, klien kami juga telah menyampaikan seluruh fakta yang terjadi selama dilaksanakannya undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan. Dan oleh karena itu kami mencatat supaya Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI memberikan tanggapan terhadap seluruh keterangan yang disampaikan oleh klien kami dalam berita acara pemeriksaan. Dan apabila ternyata seluruh keterangan kami itu tidak diberikan tanggapan oleh Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI, maka kami menganggap Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI telah mengakui tidak adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh klien kami, saudara fungsiawan, dan oleh karena itu kami memohon supaya Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI memberikan pernyataan secara terbuka bahwa klien kami tidak melakukan dugaan pelanggaran kode etik manapun sebagaimana diatur dalam kode etik IKPI. Itu yang dapat kami sampaikan sementara rekan-rekan. Pada video yang akan datang bagian kedua kami nanti akan Ada Pak 2-nya teman-teman. Jadi ini serius teman-teman ya, P5I beserta Pak Ray dan teman-teman lawyer juga, kita serius bahwa IKPI perlu menanggapi dengan serius hal ini ya, dan perlu membuat pernyataan terbuka bahwa gue tidak bersalah secara kode etik gitu. Kalau gue bersalah ya tolong disampaikan juga ya. Kalau gue tidak bersalah tolong disampaikan. Tetapi kita mau tahu bagaimana prosesnya. Sudah jelas nggak bersalah ya, karena sampai hari ini belum ada suratnya ke gue ya. Suratnya belum ada ke gue dan gue juga belum ada memberikan pembelaan apapun. Tapi gue sudah membalas suratnya ya. Jadi
Kita berharap IKPI benar-benar serius menanggapi hal ini, jangan sampai keteledoran ataupun ignorance gitu ya, atau tahuan atau kemalasan untuk memproses secara serius menyebabkan IKPI bisa terjerat masalah hukum ya nanti. Jadi kita tidak mau hal seperti itu terjadi ya. Kita sama-sama sayang dengan IKPI ya. Nah, cuman tidak sayang sama oknum. Oke. Jadi kita berharap IKPI betul-betul serius dan jangan sampai ini masuk ke gugatan hukum yang sesungguhnya ya. Akan menyampaikan tindak lanjut daripada hasil berita acara pemeriksaan yang telah disampaikan klien kami kepada Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI. Oleh karena itu nantikan video part 2 setelah kami menerima tanggapan berita acara pemeriksaan dari Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkara dugaan pelanggaran kode etik ini yang dilakukan oleh klien kami, Saudara Fungsiawan, silakan rekan-rekan bisa menghubungi kami. Apabila ada rekan-rekan anggota IKPI yang mempunyai permasalahan atau persoalan yang sama atau mirip, silakan juga menghubungi kami supaya mendapatkan informasi dan keterangan yang selengkap-lengkapnya. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih. Oke, itu dia teman-teman ya. Itu dia teman-teman sudah tahu semua ya. Jadi gua bersyukur banget kenal dengan Pak Ray ya. Pak Ray ini gua kenal dari YouTube. Masih kan nggak teman-teman ya? Kalau lu orang yang kenal Pak Ray, lu akan tahu video awal-awal dia memvideokan kejadian di KPP itu mungkin sudah 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Tetapi kita bersyukur sekali beliau ini mau mengedukasi kita semua. Padahal dia dirugikan ya. Dia dan kliennya pastilah dirugikan apabila ini terpublish ke YouTube ya. Termasuk gue dan klien gue adalah orang yang akan dirugikan kalau kita publish ke YouTube. Tetapi demi transparansi, demi keadilan, demi masyarakat, demi edukasi, demi reformasi perpajakan, kita publish gitu. Demi transparansi, kita publish semua gitu ya. Jadi Pak Ray adalah orang yang sangat berkomitmen untuk keadilan teman-teman ya. Dan gua juga mengikuti jejaknya ya. Jadi gua ini muridnya Pak Ray, gua mengikuti jejaknya Pak Ray ya. Kalau dia seberani itu, kenapa gua tidak gitu ya. Kalau dia memperjuangkan keadilan sampai segitunya, ya gue juga bisa gitu ya. Gua berpikir seperti itu teman-teman ya. Kita nggak mau negara ini tuh jatuh ke dalam pusaran negara yang terbelakang, bahkan ketinggalan berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, di mana di negara luar, di Amerika, negara demokrasi nih ya, negara demokrasi di luar itu sampai kamera sudah dipasang di setiap polisi gitu ya, di setiap baju polisi sudah ada kameranya. Nah, di negara demokrasi itu sudah semakin maju, segitu majunya sampai keterbukaan informasi itu terbuka untuk umum semua. Kita malah mau mundur. Negara kita ini makin lama makin mau mundur. Kita kan nggak mau seperti itu ya. Nah, kita maunya kita makin maju. Demokrasi makin maju. Jangan semua-semua diselesaikan dengan negosiasi. Ala-ala Rafael Alun kan tidak ya. Kita maunya, walaupun gue tidak anti Rafael Alun ya, gue sudah sampaikan di video lain, bahwa gue juga tidak anti dia. Tetapi kita tuh mau negara ini tuh dikelola dengan good governance. Dikelola dengan tata cara pemerintahan yang baik gitu ya. Sehingga masyarakatnya juga respect sama pejabatnya. Sekarang kan masyarakat nggak respect sama pejabat kalau caranya begini kan. Dikit-dikit dikriminalisasi, dikit-dikit dikriminalisasi, bentar-bentar dipenjarain. Jadi nggak benar tata caranya seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini ya. Terima kasih banget sekali lagi untuk Pak Ray dan tim dan dari teman-teman P5I. Kita nantikan video part 2-nya berikutnya. Dan gue akan terus mengikuti dan gue akan update juga kepada teman-teman semua bagaimana hasil-hasil dan bagaimana surat-suratnya, bagaimana perkembangan dari proses persidangan kode etik ini ya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Semoga bermanfaat.